Hai semuanya, kembali lagi nih di Suara Edukasi Podcast Spesial DKKM PKIA, Spesial Chapter 1 Hari Anak Nasional. Oke, sebelumnya kenalin nih, aku Fani yang akan memandu podcast spesial pada hari ini, selama beberapa menit ke depan teman-teman. Lalu, aku juga mengucapin nih sama semua anak-anak yang ada di Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak penerus generasi bangsa. Oke, ngomong-ngomong masalah anak-anak nih, di KKM PKIA pada kesempatan kali ini kedatangan narasumber cantik, muda, dan juga paham betul bagaimana pemberian edukasi yang baik untuk anak, terutama pada anak-anak di usia dini ya, untuk melatih atau mengembangkan rasa minat mereka, untuk memberikan mereka edukasi singkat tentang bagaimana sih ke depannya. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Cynthia Anggreni dari yang merupakan koordinator Kisara Bali. Halo Kak Cynthia. Halo Fani. Aduh, seneng banget bisa ketemu lagi ya Kak Cynthia. Kemarin kita ketemunya di seminar Wikipedia, terus sekarang kita hadir di podcast spesial nih. Iya, Gimana bener banget walaupun kabarnya? online ya. Iya. Iya, luar biasa sih Fani hari ini karena weekend kan. Jadi kedorong Mm-mm. untuk bisa bangun pagi karena teman-teman DM apa ya? Di KIA, KKMP. DK Iya, KMPA KIA gitu ya. iya Terima Kak. kasih sudah dilibatkan. Senang banget hari ini bisa ketemu Fani dan juga teman-teman lagi. Oke, kalau ngomongin masalah weekend pasti padat banget nih Senin dan Jumatnya nih. Pengen tahu nih Kak nih, teman-teman juga pengen tahu Kakak sibuknya ngapain aja sih? Dan liatin Kisara juga lagi sibuk-sibuknya gitu. Iya, kebetulan ya di Kisara sih. Selain itu juga sekarang masih kuliah juga kan semester akhir. Sama paling akhir-akhir ini ada siaran aja sih tiap weekdays. Waduh, terima kasih banyak loh teman-teman. Kita bisa dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang santai nih. Tentu dong dengan Oke, senang hati, Fani. istirahat. Oke, Kak, sebelum kita diskusi santai nih, kemarin aku udah nyari-nyari beberapa berita di media-media. Ternyata tuh banyak banget kasus kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual pada anak-anak nih, Kak. Nah, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu pada Januari kemarin tuh mencatat 6.933 jumlah kasus. Terus baru aja tadi, Fani cek lagi nih, Kak. Ternyata udah ningkat nih jadi 8.000. Terus makin banyak, Fani makin nyari tahu nih, Kak. Ternyata banyaknya kasus ini karena kurangnya pendidikan yang baik oleh orang tua, terutama di seks edukasi nih, Kak. Yaitu di mereka sih banyak menyebutnya masalah tentang stigma tabu ya Kak ya kayak ngapain sih belajar seks edukasi gitu. Nah, Fani dapat ngeringkas beberapa alasan penting nih kenapa di Indonesia ya terutama seks edukasi masih dianggap sebagai stigma tabu gitu. Pertama tuh masih ada anggapan keliru bahwa pendidikan seks hanya berarti akan mengajarkan anak untuk melakukan hubungan seksual. Terus ada juga budaya menempatkan seks sebagai sesuatu yang tidak boleh didiskusikan secara terbuka dan jujur, kayak vulgar gitu loh, Kak, jadinya. Terus ada juga keengganan orang tua untuk membahas seks, padahal mereka sendiri juga mungkin tidak mengetahui topik itu. Dan yang terakhir, itu tuh masih adanya rasa malu untuk menceritakan atau memberitahu pada anak-anak. Nah, dari alasan-alasan ini nih banyak banget akhirnya di beberapa riset mengatakan bahwa seks edukasi di Indonesia itu sering disalahpahami. Padahal seks edukasi itu penting untuk diberikan pada anak di usia dini. Maka dari itu, teman-teman semuanya, kita kedatangan Kak Cynthia, DKKMPKIA mengangkat topik tentang menghapus stigma tabu dalam pemberian seks edukasi pada anak. Oke, Kak, kita masuk ke diskusi santai nih. Di era yang terus berubah, maju, dan juga terus update semuanya itu, kita mau nggak mau harus berpacu untuk menjadi orang yang terbuka dalam
pemikiran baik itu pendidikan ataupun di hal yang lain. Nah, gimana sih tanggapan kakak nih mengenai seks edukasi di zaman sekarang? Oke, thank you Fami. Tadi juga udah dipaparin banyak ya terkait dengan data-data update kekerasan seksual di Indonesia. Dan satu kemajuan juga ya saat ini karena Kemen P3A itu sudah memiliki satu website ya yang bisa mengupdate data-data terkait dengan angka kekerasan seksual secara real time. Seperti yang Fani katakan tadi ya, kalau kemarin baru berapa gitu, besoknya udah meningkat lagi. Dan itu juga udah dikelompokkan gitu berdasarkan kelompok umur, kemudian juga jenis kelamin juga, dan pengelompokan-pengelompokan lainnya. Nah, tentunya ini bagi teman-teman ya, khususnya di teman-teman kesehatan masyarakat ataupun ilmu bidang-bidang ilmu lainnya yang aktif melakukan riset, tentu itu menjadi data yang gini ya, data yang bagus gitu untuk dikembangkan. Karena kalau sekarang ini yang diperlukan itu bagaimana sih kita bisa mengembangkan program tentunya based on kebutuhan di masyarakat gitu. Jadi identifikasi kebutuhannya bisa dilakukan dari hasil-hasil riset gitu. Nah, kalau kita balik lagi terkait dengan sex education, gimana sih saat ini di zaman sekarang ini di era digitalisasi ini gitu. Tentu di satu sisi ini jadi dampak positif juga gitu, karena era digitalisasi kita jadi mau searching apa gitu ya langsung dapat. Apalagi sekarang ada AI ya. Kalau kita kuliah atau teman-teman yang di sekolah mungkin nggak asing lagi sama chat GPT walaupun banyak AI lainnya gitu. Apa yang kita tanyakan mungkin ada gitu, ada aja responnya. Tapi satu hal yang kita takutkan Fani dan juga teman-teman lainnya, informasi yang salah. Kenapa sih sex education itu pada akhirnya penting untuk kita berikan kepada anak-anak gitu dari sejak dini? Karena agar mereka nggak mencari sendiri. Kalau mereka nantinya udah remaja, kan tahulah ya perubahan fisik, psikis, ya sosial. Jadi rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Ada hal yang nggak diketahui, oke, aku cari aja sendiri gitu. Ya kalau infonya benar sih syukur ya. Kalau infonya yang salah itu yang kita takutkan. Jadi kalau sex education itu kita berikan sejak dini, jadi kita make sure, oke, di usia segini ini nih yang mereka mesti tahu di usia segini. Jadi sesuai sama tahapannya. Dan tentunya ini nggak bisa kita lakukan sendiri. Jadi kolaborasi antara pemerintah, tadi dari Kemen P3A, mungkin karena kita pendidikan Kemendikbud juga. Kalau ke daerah kan ngenanya ke dinas ya, Dinas Pendidikan, DP3A gitu. Kemudian juga dari non-pemerintah juga NGO, seperti teman-teman organisasi atau komunitas. Dan tentunya karena kita berbicara tentang anak gitu, tentu bagian dari masyarakat. Tentunya nggak terlepas dari peran orang tua di lingkungan keluarga, habis itu juga guru di lingkungan sekolah. Seperti itu sih, Fani. Oke nih Kak, waduh, udah kayak kita udah tahu nih gimana seks edukasi pentingnya di zaman sekarang ya Kak ya. Tapi ngomong-ngomong masalah seks edukasi nih, dari tadi kita ngomongin seks edukasi dari awal sampai saat ini, sebenarnya seks edukasi itu apa sih Kak? Oke, Fani, kita bisa lihat dari katanya ya, edukasi seks atau seksualitas atau sex education. Kalau kita berbicara tentang seks, itu beda dengan seksualitas gitu. Mungkin kita sebagai masyarakat awam sejak pun dulu juga mandangnya kayak gitu. Oke, seks itu mungkin biar gampang aja nyebutnya gitu. Padahal sama gitu dengan seksualitas gitu ngiranya. Tapi dua itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara tentang seks, itu sama halnya kita berbicara tentang jenis kelamin gitu. Dan kalau kita lihat di masyarakat, kalau melakukan edukasi itu banyak yang masih sulit gitu membedakan. Seks sama gender itu sama atau beda sih gitu. Masih banyak yang bilang sama, padahal dua hal itu kan beda ya. Kalau seks, ya jenis kelamin, merujuk kepada hal-hal biologis. Oke, kalau perempuan punya vagina, kalau laki-laki punya penis gitu. Mungkin aku disclaimer dikit ya, kalau kita berbicara tentang sex education, mungkin nggak ada lagi hal yang tabu gitu, sehingga hal-hal seperti tadi itu menjadi wajar untuk kita sebutkan. Pada saat melakukan edukasi ke sekolah, ke anak-anak ataupun ke remaja pun, kita selalu bilang, kenapa sih kita harus menganggap wajar hal itu gitu, mulai menganggap wajar beradaptasi terhadap terminologi-terminologi itu gitu, karena yang punya organ reproduksi ya kita gitu, terus siapa yang
bertanggung jawab untuk menjaga ya diri kita sendiri gitu. Jadi kita awali dengan mengenali dulu sebelum bisa bagaimana cara menjaganya, seperti itu. Nah, jadi kalau seks itu berkaitan dengan hal itu, jenis kelamin. Kalau seksualitas itu ruang lingkupnya lebih luas lagi. Bisa dimensi psikologis, dimensi fisik, sosial, bahkan sosial budaya gitu. Jadi bukan hanya soal mungkin stigmanya oke bicara soal sex education jadi berhubungan seksual itu bukan. Jadi banyak hal yang bisa kita gali dari sana. Gimana kita bisa mengenali diri sendiri, kemudian organ reproduksi kita tuh apa sih fungsinya, gimana cara menjaganya, kalau nggak menjaganya, apa risikonya gitu. Sehingga harapannya dengan mengetahui risikonya, jadi mereka bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Apalagi di usia peralihan ya, kalau kita berbicara tentang remaja yang lagi labil-labilnya gitu, mungkin banyak hal yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusannya gitu. Ini satu hal lagi. Kalau kita berbicara tentang sex education, di beberapa kalangan, mereka sistem edukasinya nggak boleh berhubungan seksual gitu, kadang-kadang di beberapa tempat. Nah, sebenarnya kita sebagai individu untuk memilih melakukan hubungan seksual atau tidak, di umur berapa kita melakukan aktivitas itu menjadi ranah private kita. Jadi bukan, walaupun aku misalkan sebagai peer educator yang melakukan edukasi ke teman sebaya, ke anak-anak gitu. Aku nggak punya hak untuk melarang mereka, kamu nggak boleh berhubungan seksual gitu. Nah, hak kita sebagai edukator adalah menginformasikan. Oke, ini loh tentang seks dan juga gender. Habis itu, ini loh resikonya kalau teman-teman di usia segini melakukan perilaku seksual berisiko gitu. Tanggung jawab kita adalah ngasih tahu risikonya, sehingga mereka aware. Oh, kalau aku melakukan ini, impact-nya nanti negatif sehingga ada pertimbangan decision making-nya. Jadi aku baiknya seperti apa ya gitu. Jadi itu ranah private. Jadi sex education itu bukan untuk melarang, tapi untuk menginformasikan, meningkatkan awareness. Decision-nya kembali lagi ke audiensnya kayak gitu. Oke, udah tahu nih kita jadinya kayak seks edukasi itu apa gitu dan apa sih perbedaan seks, gender dan seksualitas gitu ya Kak ya. Terus ada lagi nih yang buat Fani jadinya makin penasaran gitu. Apa sih pentingnya pemberian seks edukasi pada anak Kak? Oke, thank you Fani. Nah, tadi juga udah sempat kita bahas ya, dan ini mungkin detailing lagi gitu terkait dengan apa yang Kata sampaikan tadi. Nah, tentunya pertama untuk meningkatkan awareness tadi ya, jadi dengan mengetahui risikonya, kemudian juga dengan mengetahui perbedaan-perbedaan itu, jadinya dalam bahasan-bahasan atau forum-forum yang membahas terkait dengan sex education pun, mereka jadi nggak malu-malu gitu, yang awalnya untuk nyebut vagina sama penis aja itu udah malu-malu banget. Tapi dengan mengetahui hal itu, oh ini penting, aku mestinya nggak tabu lagi untuk bahas ini gitu. Jadi lebih vokal gitu bersuara. Karena kalau kita bicara tentang anak, karena hak asasi manusia gitu kan semua lapisan ya termasuk anak-anak juga gitu dalam menyuarakan hak-haknya terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas pun jadi lebih vokal gitu. Kalau secara umum kita tahu tentang hak asasi manusia, kalau terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas, kita ada yang namanya hak hak kesehatan reproduksi dan seksualitas. Di usia berapa kita memilih untuk melakukan atau perilaku seksual kita seperti apa, kemudian di usia berapa menikah, di usia berapa punya anak, dan keputusan-keputusan lainnya itu kita punya hak atas itu. Sehingga kalau kita aware, kita bisa menyuarakan hal itu tentunya. Kemudian juga pengembangan skill ya, skill untuk decision making tentunya. Ya, kalau misalkan kita dihadapkan pada suatu hal gitu. Apalagi sekarang marak terjadi kasus kekerasan seksual ya. Satu kemajuan juga dari Kemendikbud di tahun 2021 itu ada mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi di satuan pendidikan itu mereka mendorong adanya pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk juga di lingkungan perguruan tinggi. Karena sekarang
Ada gini ya, banyak kasus dari dosen ke mahasiswanya kayak gitu, dan juga guru ke muridnya yang seperti itu. Jadi melalui pendidikan seksualitas ini harapannya mereka bisa terlibat juga di sana. Karena Satgas PPKS itu bukan cuma dari guru, dari dosen, tapi dari mahasiswa dan juga siswa-siswi juga. Habis itu juga kalau kita bicara lagi lebih banyak tentang risikonya, kalau kekerasan seksual gitu nanti bisa berimpact ke infeksi menular seksual. Jadi itu banyak sebenarnya. Kalau sekarang sih yang lagi hype dan masih belum ditemuin obatnya yang sampai sekarang itu adalah HIV ya. Nah, kemarin kita sempat ngadain survei, Fani. Jadi hasilnya itu adalah bahwa teman-teman remaja itu masih belum bisa membedakan betul secara spesifik apa sih bedanya HIV sama AIDS gitu, dan gejalanya tuh muncul kapan. Biasanya kalau gejalanya tuh kan kalau udah di fase AIDS gitu, tapi mereka masih mengira kalau udah HIV udah ditemuin gejalanya. Dan itu kan mendorong stigma dan diskriminasi ya. Jadi ya itu yang hal yang nggak kita harapkan ya, termasuk juga untuk mencegah itu. Kemudian juga ya kekerasan seksual itu tadi ya, karena mungkin kalau kita berbicara tentang kekerasan, mindsetnya ke fisik aja gitu. Padahal kalau kita berbicara kekerasan seksual itu sebenarnya ada satu jenis kekerasan seksual. Lewat kata-kata aja itu bisa mengarah ke kekerasan, ya kekerasan seksual secara verbal gitu. Hal-hal yang berbau seksis itu juga udah termasuk ke kekerasan seksual gitu. Jadi itu dia ya, pencegahan IMS, kemudian juga mencegah kekerasan seksual. Karena kalau di dunia pendidikan gitu, kalau sekarang nggak ada ya mata pelajaran khusus satu subjek sex education gitu, nggak ada. Adanya baru secara implisit maksudnya di mata pelajaran itu. Mungkin itu yang menjadi gini juga ya, masih belum komprehensif sex education-nya. Untuk pengembangan skill decision making juga, kemudian untuk meningkatkan kesadarannya ya, sehingga decision making-nya juga oke gitu dari pertimbangan itu. Oke, kita udah tahu nih kayak seberapa pentingnya seks edukasi untuk anak di usia dini juga. Tapi yang buat Fani jadi makin penasaran nih Kak ya, kita kita udah tahu bagaimana perkembangan nanti ke depannya gitu. Tapi sebenarnya tuh kita udah kenal fase seks tuh sejak kapan sih Kak? Oke, nah kalau kita bicara tentang fase seks gitu ya, karena tadi kita balik lagi ke awal ya, kita harapannya bisa membedakan gitu. Apa sih yang membedakan organ reproduksi dan organ seksualitas gitu. Kalau kita berbicara tentang reproduksi, re itu menghasilkan, re itu kembali, produk itu menghasilkan. Di mana organ itu bisa menghasilkan kembali. Kalau seksualitas itu organ-organ yang bisa memunculkan dorongan seksual, tapi nggak bisa menghasilkan seperti layaknya organ reproduksi. Organ reproduksi ya vagina, penis, terlepas dari part-part lainnya yang nggak terlihat gitu dari luar. Kalau organ seksual, organ apapun di tubuh kita bisa aja mata gitu, bisa aja tangan gitu, karena hal-hal yang mendorong seksualitas seseorang itu beda-beda gitu. Jadi organ seksual itu nggak melulu soal penis dan juga vagina, tapi hal-hal lain, organ-organ lain yang juga bisa menimbulkan dorongan seksual itu gitu. Nah, sehingga dari sana untuk fase-fasenya itu sebenarnya dimulai sejak dini. Mungkin kita sejak kecil juga, kita juga nggak menyadari hal itu gitu, tapi itu ternyata bisa kita golongkan sebagai fase seks kita gitu. Jadi kalau di usia 0 sampai 2 tahun itu kita sudah mulai di fase oral. Nah, biasanya kita dengan ibu ya pada saat kita menyusui seperti itu, kemudian juga memakai benda-benda yang bisa membuat atau mendorong bayi itu jadi nggak rewel gitu kan, biasanya dipakein di mulutnya gitu. Tapi satu hal yang perlu disadari juga, karena ada banyak infeksi menular seksual, khususnya HIV tadi ya, yang penularannya lewat air susu ibu. Jadi yang jadi tantangan saat ini adalah ada teman-teman HIV dari anak itu udah bisa berisiko HIV, walaupun belum pernah melakukan perilaku seksual berisiko. Dari mana datangnya? Ya dari ibu ke anaknya. Nah mungkin ini susah ya bagi individu yang akhirnya kenapa sih harus aku gitu, agak susah gitu mengungkapnya gitu, mengatakan bahwa
Karena mereka itu harus minum obat kan. Obatnya itu kan ARV dan ARV itu diminum tiap hari. Nah, menjelaskan itu kenapa aku harus minum obat tiap hari padahal aku nggak sakit gitu. Padahal itu obat HIV. Nah, jadi itu juga jadi tantangan gimana komunikasi yang baik untuk menyatakan statusnya gitu. Sedangkan dia tuh sebenarnya nggak salah, nggak melakukan perilaku berisiko, tapi didapetin dari ibunya kayak gitu. Habis itu kalau fase anal 2 sampai 3 tahun. Jadi kalau anal erat kaitannya sama anus gitu ya. Jadi pada saat anak buang air itu juga termasuk salah satu dorongan seksual juga bisa dari sana. Habis itu juga ada fase falik ya, 3 sampai 6 tahun. Jadi dari sentuhan, dari rabaan. Nah, biasanya di usia anak-anak itu edukasi seksualitas bisa kita mulai dari sentuhan boleh dan tidak boleh. Jadi bagian tubuh mana sih yang boleh disentuh, bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh gitu. Jadinya mereka bisa aman gitu dalam berelasi untuk mencegah kekerasan seksual juga. Termasuk juga bagaimana kita mengenalkan perbedaan lawan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ini organ reproduksinya apa gitu. Nah, dalam fase ini beralih ke fase berikutnya yaitu fase laten yang 6 sampai 11 tahun yang lebih dominan ke perkembangan fisik dan kognitifnya. Perlu kita juga share ke mereka terkait dengan keberagaman. Karena untuk nggak bahasanya nggak cuman tertarik ke lawan jenis aja. Kalau sekarang kan ada keberagaman ya. Jadi tertariknya itu ada teman-teman ya. Tentunya itu bukan penyakit ya, bukan penyakit seksual. Karena di beberapa lingkungan sosial banyak yang mengatakan bahwa isu keberagaman, misalkan teman-teman yang tertarik dengan sesama jenisnya atau punya keberagaman seksualitas atau gender tertentu, katanya itu penyakit seksual. Itu bukan sama sekali bukan penyakit atau penyimpangan seksual, tapi itu adalah suatu keberagaman. Jadi bisa juga mulai diajarkan pelan-pelan ya ke anak-anak menuju remaja ya. Jadi ini keberagaman. Jadi kita mesti respect, kita mesti menghargai setiap keputusan atau keberagaman gender dan seksualitas seseorang gitu. Misalkan kalau sekarang sering menyebutnya dengan istilah LGBTQI+. Kenapa plus? Karena masih banyak lagi selain itu gitu. Jadi banyak keberagaman gender dan juga seksualitas. Harapannya bisa menghargailah di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kita berbicara tentang penyimpangan seksual, itu lebih banyak lagi. Nah, ini juga bisa terjadi karena rendahnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Mungkin kita udah nggak asing lagi misalkan dengan pedofilia gitu kan. Apalagi kita bahasanya anak-anak. Nah, itu termasuk penyimpangan seksual. Jadi mereka tertariknya tuh ke anak-anak. Kemudian ada juga bentuk penyimpangan seksual lainnya. Mereka bisa tertarik ke benda tertentu, bisa tertarik ke hewan gitu, zoofilia namanya. Dan masih banyak lagi tertarik ke mayat gitu, ada juga gitu. Padahal maksudnya nggak gini ya, nggak sering kita dengar gitu. Paling kalau pedofilia sering ya kita dengar. Itu yang penyimpangan seksual. Kalau keberagaman itu bukan penyimpangan seksual atau penyakit seksual. Kalau biasanya kita bahas penyakit kan ICD-10 ya, kalau teman-teman kesehatan. Nah, itu tuh nggak ada di ICD-10. Jadi itu bukan suatu penyakit, gitu. Tapi ekspresi ya teman-teman ya. Habis itu ada fase genital 12 tahun ke atas. Kalau ini kan udah mulai pubertas, sudah mulai ketertarikan. Mungkin kita bisa samakan persepsi kalau kita bicara soal ketertarikan, ketertarikannya tuh ke orang lain gitu, bukan ke lawan jenis. Karena bukan ke lawan jenis aja, ada kelawan jenis kita sebutnya seksual gitu. Kalau yang lainnya kan ada homoseksual, ada banyak lagi sebenarnya kalau kita kelompokin nanti kita bisa detailing tentang itu. Ada satu topik namanya sogieke gitu. Jadi kita samain aja persepsi, oke, kita tertariknya ke orang lain, entah itu lawan jenis atau sesama jenis atau yang lainnya kayak gitu. Jadi udah dari kecil dan sampai sekarang dan nanti seterusnya. Oke, jadi tadi udah dijelasin panjang banget gitu kan. Ternyata kita udah kenal seks itu bahkan dari usia kita yang belum bisa merekam banyak memori ya Kak ya. Dan kalau kayak gitu berarti kan seks edukasi penting banget untuk dimulai sejak dini, apalagi sejak masih sudah mulai mengerti nih, udah bisa berbicara, udah dia bisa diajak untuk berbincang-bincang santai. Terus nih Kak, untuk pemberian edukasi atau seks edukasi yang baik untuk anak tuh gimana sih caranya, Kak? Hmm.
Oke, thank you Fanny. Karena anak-anak itu sukanya lebih ke games, lebih bermain gitu kan. Jadi kalau misalkan kita kayak teoritis langsung, oke hari ini kita bahas sex education. Ini berasal dari dua kata, itu mungkin nggak nyantol ya di mereka. Jadi diselip-selipin aja di aktivitas-aktivitasnya. Dan ini juga berkaitan dengan bagaimana teknik parenting orang tua ya. Jadi bagaimana orang tua bisa mengenali parenting seperti apa sih yang oke gitu untuk anaknya. Nah, jadi sebelumnya aku sempat terlibat di satu project namanya Human Centered Design. Jadi apa masalahnya, apa penanganan masalahnya itu dari audiensnya langsung. Nah, jadi salah satu prototipenya, jadi nantinya menghasilkan satu prototipe yang kita kembangkan dari low, middle, sampai high fidelity. Salah satu prototipenya itu adalah family space. Jadi bagaimana kita bisa membangun ruang komunikasi yang baik antar anak dan juga orang tua gitu. Jadi kita ada satu games namanya kartu tanya. Jadi di kartunya itu ada pertanyaan-pertanyaan untuk membangun bonding antar orang tuanya. Nah, di sanalah juga bisa diselipin tentang sex education. Jadi kalau misalkan kamu bertemu dengan orang asing, apa yang kamu lakukan gitu. Siapa aja yang boleh menyentuh bagian tubuh ini gitu. Jadi itu bisa dilibatkan di sana, diselipin di games-games singkat seperti itu ya. Dan tentunya dimulai dari usia dini tentunya. Dan dengan penyesuaian teknik tadi ya. Habis itu dari cerita-cerita juga kalau misalkan orang tuanya sudah mengenali, oh parenting yang baik kayaknya lewat cerita deh, anakku senang kayak gitu gitu. Ataupun adik kakak gitu juga bisa diselipin dari sana. Habis itu kalau penyampaiannya juga nggak yang terminologis gitu. Walaupun sekarang kita kenal reels yang apa ada satu anak, terus mereka kayak tahu istilah-istilah medis gitu kan. Padahal yang bapak ibunya bukan dokter itu. Nah, itu ini ya, mungkin beberapa kalangan anak bisa bisa paham ya, tapi aku not sure sih bisa paham banget. Mungkin inget ya, mungkin inget aja gitu. Nanti disesuaiin lagi sama anaknya biar lebih gampang dipahami yang nggak yang terminologis gitu. Dan aku pun saat ini karena aku concernnya di kedokteran gigi ya. Jadi saat ini udah mulai gitu apa namanya bagaimana membangun pola komunikasi dengan pasien dan selalu diingatkan kita nggak boleh bohong gitu sama sama anak. Misalkan kita kalau di kedokteran gigi kita nyabut dua gigi tapi kita bilang nggak ada yang dicabut atau cuma dicabutnya satu gigi. Nah itu juga berpengaruh ke kepercayaannya ke kita. Begitupun dalam sex education ya. Jadi kita bilang itu perilaku yang nggak boleh atau seperti apa gitu. Jadi mereka juga akan ngikut dari sana gitu. Jadi jaga kepercayaan dengan anak seperti itu dan edukasi dengan cara mencontohkan gitu. Jadi kita nggak sekedar oke sharing cerita kamu harus gini gitu. Tapi dari kitanya yang nggak berperilaku seperti itu juga dilihat oleh anak gitu. Jadi bagaimana membalancing apa yang kita instruksikan sama contoh seperti itu. Habis itu juga karena anak mungkin beda ya. Jadi kita mulai mengenalkan perkembangan-perkembangan yang dialami anak remaja atau dari usia yang balita, batita ke usia anak itu apa yang berubah gitu. Jadi sambil beraktivitas sehari-hari sambil mandi gitu bisa diceritakan oh ini yang berubah gitu. Ini suatu hal yang normal gitu. Termasuk apabila anak sudah mulai tertarik gitu dengan orang lain, ke orang-orang di lingkungan sekitarnya itu nggak apa-apa kok, itu normal gitu. Itu suatu bentuk perubahan secara psikis mulai tertarik ke orang lain. Tapi yang disampaikan adalah bagaimana anak bisa dealing with that situation gitu. Jadi nggak melarang sama kayak yang hubungan seks tadi ya, karena itu ranah private seseorang gitu. Jadi bagaimana kita ngasih tahu risikonya, habis itu gimana beradaptasi tentang hal itu. Kemudian juga uh, informasi-informasinya itu diberikan secara bertahap gitu. Kalau misalkan pertama untuk anak-anak mungkin mengenali dulu organ reproduksinya apa, fungsinya apa gitu. Jadi nggak langsung sekalian informasinya. Jadi mereka kan sulit juga nantinya mencerna seperti itu. Dan tentunya jaga kepercayaan itu sih yang lebih penting. Jadinya anak bisa tetap konsisten. Karena untuk memulai itu gampang ya sebenarnya bagi kita pun ya sekarang untuk memulai sesuatu tuh gampang banget. Apapun bisa kita mulai, tapi gimana bisa kita sustain, konsisten
konsisten itu yang susah gitu. Jadi bagaimana anak tuh tetap gitu mau kalau misalkan kita bercerita, udah cerita sebelumnya tuh udah panjang lebar, habis itu mereka nggak paham, mereka ngantuk, oh cerita kayak gitu lagi ya, nggak usah deh Mama kayak gitu. Jadi untuk jaga kepercayaannya, habis itu biar mereka tetap tertarik gitu. Misalkan Bapak, Ibu, atau Kakak cerita lagi dong kayak kemarin. Nah, itu berarti udah dapat kesan positif dari yang sebelumnya. Kayak gitu. Jadi nanti tahunnya tuh bertahap. Kayak gitu. Nah, kalau ini bisa juga dikaitin sama media edukasinya. Jadi tadi kan games, aktivitas gitu. Kalau misalkan aku sama teman-teman di NGO ataupun teman-teman yang concern gitu di isu-isu kesehatan reproduksi dan seksualitas, itu biasanya kita pakai media, kita punya ada Kemenkes tuh. Itu kan yang biasanya nunjukin organ reproduksi kita tuh di sebelah mana, termasuk juga kartu tanya itu tadi. Ada satu games pakai dadu gitu. Pokoknya buat aja lebih menarik gitu, yang bisa membuat mereka mau lagi kayak gitu sih. Oke, jadi ternyata pemberian edukasi pada anak tuh gimana caranya tuh adalah dengan cara have fun, dengan cara memberikan bonding yang bisa buat mereka tuh kayak tertarik, ayo dong lagi ya, ayo dong lagi. Aku pengen tahu nih gimana kata selanjutnya gitu. Terus juga ternyata membangun kepercayaan pada anak itu sangat penting ya, Kak. Nah, kalau ngomongin gimana tadi caranya untuk menyampaikan seks edukasi dengan yang baik, Fani mau ngasih pertanyaan lagi nih. Rasa penasarannya Fani nih makin banyak banget untuk cari tahu gitu. Dalam pemberian seks edukasi ini, tadi kita udah kenal fase yang dimulai sejak dini, terus gimana cara penyampaian seks edukasinya. Terus gimana sih, Kak, tahap pemberian seks edukasi pada anak? Kan nggak mungkin ya, dari mereka di usia 2 tahun, kita udah kenalin langsung, ini loh kayak gini-gini-gini gitu. Ini pasti bertahap kan, Kak? Jadi kayak gimana nih, Kak? Oke, Fani, detailing yang tadi ya terkait dengan tahapan-tahapan itu. Nah, tentunya beda ya. Jadi dari mulai anak-anak, mulai dari 0 sampai 3 tahun, itu sebenarnya sudah bisa kita ajarkan sedikit demi sedikit gitu terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kita ada satu aktivitas namanya body mapping. Jadi kita ajak mereka ya seperti main gitu. Jadi kita kerjakan biasanya ini kalau dalam ruang lingkup yang besar ya. Jadi ada satu anak yang membuat bentuk badannya itu dengan melukis temannya. Jadi bukan bukan dirinya sih yang dilukis, tapi bentukannya. Jadi ada yang tiduran gitu di plano namanya. Jadi mereka dibentuk gitu sesuai di sisi tubuhnya itu. Jadi kita minta mereka teman-teman ini apa aja yang teman-teman terasa berubah. Tapi di usia 3 tahun, kayaknya mereka lebih cenderung suka nyanyi ya. Jadi sentuhan boleh dan tidak boleh itu bisa diajarkan di usia 0 sampai 3 tahun. Tapi kayaknya kalau mereka udah siap, udah sedikit advance, bisa diajak aktivitas yang melukis itu. Minta aja mereka nandai mana ya kira-kira yang berubah gitu di usia sekarang dari yang sebelumnya kayak gitu. Jadi mereka menyadari sendiri gitu. Jadi dari, oleh, dan untuk mereka. Mereka sendiri yang mengeksplor, mereka sendiri yang menyadari dan biasanya kalau gitu akan lebih mudah gitu diingat. Habis itu juga diajarin bagian-bagian tubuhnya tuh yang mana. Kan sekalian pas nyanyi itu kan mana yang boleh disentuh sama yang enggak. Habis itu kalau udah di usia 4 sampai 6 tahun itu bisa yang seperti tadi ya. Apa sih yang membedakan laki-laki dengan perempuan, organ reproduksinya atau ada hal lainnya kayak gitu. Dan itu yang dia mulai dikasih tahu beda loh antara seks sama gender. Kalau biasanya ke anak-anak kita lebih ngaitin ke cita-citanya. Ada yang cita-citanya jadi dokter, ada yang cita-citanya jadi guru. Kalau itu termasuk apa kira-kira? Seks apa gender? Kalau gender tuh kan peran ya, peran bisa dipertukarkan. Kalau seks itu kan biologis, emang nggak bisa dipertukarkan, kecuali lewat operasi. Dan yang paling sering di masyarakat itu masih bingung gitu untuk membedakan apa sih bedanya transgender sama transseksual gitu. Tapi kalau ini dikasih ke anak-anak sudah sangat advance. Ini buat pengetahuan kita-kita aja sih. Kalau transgender kan baru penampilannya aja. Kalau misalkan transseksual itu udah operasi. Jadi kalau seks itu
secara biologis nggak bisa dipertukarkan kecuali lewat operasi. Itu namanya transseksual. Kalau contoh, mungkin kita nggak asing sama Lucinta Luna. Nah, kalau itu kan udah operasi, nah itu transseksual. Kalau misalkan masih nemu orang-orang atau teman-teman waria, teman-teman ya itu ya yang mungkin masih bisa kita temui di masyarakat gitu ya. Jadi itu termasuk transgender kayak gitu. Jadi laki-laki jadi perempuan atau perempuan ke laki-laki gitu. Transpria dan transpuan, transpuan dan transpria kita nyebutnya. Kalau waria yang sering kita temui itu transpuan. Jadi dari laki-laki yang ke perempuan kayak gitu. Jadi itu bisa, kalau ke anak-anak pendekatannya lebih ke gimana menghargai keberagaman itu sih. Kalau itu tuh nggak penyimpangan seksual gitu. Habis itu juga kalau di usia 7 sampai 10 tahun udah lebih mengarah ke etika dan juga etiket. Nah, berbeda antara etika dan etiket ya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa cari lebih detail lagi perbedaannya. Jadi istilah kalau etika tuh kan emang udah ada gitu sebagai norma di masyarakat, nggak boleh mencuri kayak gitu kan, nggak boleh mencuri atau nggak boleh melakukan perbuatan yang negatif. Kalau etiket itu dipengaruhi lingkungan sekitar. Sama halnya dengan seks dan gender. Kalau yang dipengaruhi lingkungan sekitar itu kan gender kan. Jadi gimana kita minta izin, misalkan minta izin ke hal-hal yang private dari seseorang. Kalau misalkan mau diminta tolong mau ngancingin baju belakangnya gitu, minta izin dulu sebelum sebelum bajunya dibantu untuk itu. Masuk kamar itu minta izin kayak gitu-gitu. Habis itu juga ini udah untuk lebih advance lagi. Jadi yang awalnya kita tahu organ reproduksi laki-laki itu adalah penis, organ reproduksi perempuan vagina, tapi ternyata ada lagi bagian-bagian lainnya. Nah, di usia 10 tahun ke atas, ini sudah mulai diajarkan. Bisa dengan celemek gastro tadi. Oh, ini kalau laki-laki vas deferens, apalagi epididymis, ada uretra, dan lain sebagainya gitu. Nanti kan bisa teman-teman sampaikan terkait dengan itu. Kalau perempuan, oh setiap bulan ovarium kita menghasilkan sel telur ke tuba falopi, ke uterus gitu. Mungkin nggak yang terminologis itu, misalkan uterus jadi rahim, tuba falopi jadi saluran kelamin kayak gitu. Kalau sekarang kita sering nyebutnya kan, kalau yang kita tahu yang steril itu kan, kalau di steril tuh apanya sih yang dipotong gitu kan? Saluran reproduksinya, kalau perempuan di ini di tuba falopinya, di yang dua itu, kalau laki-laki di itu juga sudah mulai diajarkan. Habis itu kalau udah pubertas, sudah 17 tahun ke atas, nah bisa juga karena mereka sudah secara psikis ya sudah mulai tertarik ke orang lain, sudah mulai memiliki dorongan seksual ke orang lain kayak gitu. Jadi bisa kita ajarkan lebih ke bagaimana mereka bisa berelasi di lingkungan sosialnya. Karena di survei kemarin yang aku lakukan itu adalah dan bersama dengan tim-tim lainnya, itu menyampaikan bahwa terkait dengan pernyataan kekerasan seksual itu terjadi karena perempuan aja yang vulgar gitu pakai apa namanya berpakaian. Jadinya laki-laki kan jadinya tertarik untuk melakukan itu gitu. Jadi bukan salah laki-lakinya, salah perempuannya karena terlalu vulgar gitu. Dan itu apa namanya orang muda yang terlibat di survei itu karena itu pakai skala Likert gitu ya, sangat tidak setuju, setuju, netral, pokoknya itu. Jadi nggak ada yang mendominasi. Jadi semua relatif sama gitu persentasenya. Itu seolah-olah mereka belum memiliki standing perception atau belum memiliki standing position yang jelas terkait hal itu, atau sederhananya masih bingung gitu. Ini benar atau enggak sih gitu. Jadi kalau kita bahas itu enggak ya, dan bagaimana cara kita berpakaian gitu, mungkin enggak berpengaruh ke sana. Cuma karena pelakunya aja. Dan kalau kekerasan seksual enggak cuman si korbannya aja yang salah gitu, walaupun banyak stigma terkait dengan hal itu ya. Jadi kita sering menyebutnya victim blaming gitu. Jadi kita udah korban udah nggak baik secara psikis, secara fisik, udah disalahin lagi di lingkungan sosial kan jadi gini ya, jadi berlipat-lipat ganda ya itu sih. Jadi harapannya mereka bisa menyadari hal itu. Jadi nggak cuman korban, jadi pelaku pun juga salah dan cara berpakaian itu sama sekali nggak mempengaruhi gitu terkait dengan gimana misalkan pelakunya misalkan laki-laki gitu, laki-laki melakukan kekerasan itu terhadap perempuan ataupun sebaliknya itu.
Oke, tadi kita udah tahu nih gimana cara apa penyampaian, terus juga tahapan-tahapan. Ternyata pemberian seks edukasi sejak kecil itu bukan hanya penting untuk nantinya tahu apa aja organ yang tidak boleh disentuh dan boleh disentuh, terus tapi juga untuk tidak mengkotakkan semua orang dalam status korban atau pelaku, tapi mereka sama-sama berpikir yang salah itu bagaimana gitu kan Kak ya. Nah, jadi di podcast spesial ini Kak, kemarin itu kita udah buka Q&A banyak-banyak dan ternyata banyak banget nih orang-orang yang juga penasaran tentang stigma tabu seks edukasi dan banyak banget orang-orang yang berpikir gimana sih untuk kita bisa merubah pola pikir orang-orang. Jadi Fani udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang menarik untuk kita bedah hari ini Kak. Jadi gimana nih Kak, udah siap untuk jawab dari pertanyaan teman-teman nih nggak Kak? Tentu dong, nanti kita bisa apa namanya saling sharing ya teman-teman ya, karena aku pun juga masih perlu banyak belajar gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau ada hal yang di-sharingkan itu juga bisa sebenarnya. Jadi ini juga sepertinya teman-teman apakah Q&A kan, jadi nggak cuma questions, jadi ada beberapa hal yang ingin di-sharingkan juga bisa di-share. Jadi bisa saling respon itu juga ya. Oke Kak, Fani izin untuk ngebacain ya Kak ya. Jadi pertanyaan pertama itu dari Kak Ima. Beliau bertanya begini Kak, gimana sih cara efektif untuk menghapus stigma negatif terkait pendidikan seks di kalangan orang tua dan masyarakat? Gimana nih Kak? Oke, thank you Fani. Thank you juga Kak Ima untuk pertanyaannya ya. Ini lebih ke menghapus stigma negatif. Karena kalau kita berbicara tentang stigma, apalagi di masyarakat, itu udah menjadi konstruksi sosial ya. Beda antara konstruksi sosial dan konstruksi budaya. Kalau budaya itu cenderung ke positive things. Kalau konstruksi sosial itu bisa mengarah ke negatif gitu, atau hal-hal yang bisa kita perbaiki gitu ke depannya. Nah, karena konstruksi sosial itu sangat sulit ya untuk kita bisa datang ke sana untuk mengubahnya. Karena itu kan udah dari turun-temurun ya di suatu masyarakat gitu. Misalkan di suatu masyarakat sebelumnya kita juga ada sempat semacam survei gitu, ada satu wilayah di Karangasem, namanya di Ban. Jadi mereka itu nggak sama seperti kita yang bisa sekolah formal di sekolah negeri ataupun swasta, tapi mereka itu punya suatu sekolah swasta yang dikembangkan oleh anak muda di sana, seperti PKBM gitu. Nah, jadi mereka tuh sekolahnya di sana, dan di sana angka kehamilan tidak diinginkannya tuh tinggi karena stigma yang tadi gitu. Dan juga hal itu berpengaruh ke perkawinan usia anak kayak gitu. Nah, jadi gimana sih kita bisa ya menghapus itu mungkin bisa jadi tujuan jangka panjangnya ya. Yang terdekat mungkin bisa mengurangi stigma itu dulu lah biar pada akhirnya nggak menciptakan lingkungan yang nggak suportif gitu ya dalam berelasi gitu. Karena ini bahasanya ke orang tua, apalagi masyarakat gitu ya, yang kita sebagai peran kita dalam konteks anak muda, kalau kita bicara soal pengalaman gitu ya, memang pada dasarnya umur itu nggak apa namanya nggak menunjukkan seberapa banyak knowledge yang kita miliki, seberapa banyak pengalaman yang kita miliki gitu. Tapi ini juga kembali ke stigma. Kalau misalkan akan sulit kita dipercaya karena kita hitungannya lebih muda gitu dari orang tua, dari masyarakat gitu ya. Jadi kita bisa menyampaikan ke mereka kalau ada edukasi, biar hal-halnya itu berasal dari mereka. Jadi kita sebagai fasilitator, bukan sebagai uh, yang satu arah gitu. Narasumber bisa aja sih dua arah gitu. Pokoknya yang nggak langsung semua infonya itu dari kita. Jadi kita explore dari mereka. Sehingga pada akhirnya pasti hal-hal yang kita sampaikan itu ada yang relate sama apa yang mereka sampaikan gitu. Biasanya kalau kita kembangkan salah satu ide gitu dari mereka, mereka akan sangat terapresiasi dan mereka pun jadi percaya sama kita gitu. Karena itu berasal dari mereka dan yang coba kita align-kan dengan apa yang mau kita sampaikan. Itu kalau edukasi.
Kalau misalkan menghapus stigma kembali, kita kembali melibatkan stakeholder terkait. Kalau di desa kan biasanya ada kepala desa, habis itu ada juga yang mengembangkan program kesehatan, program edukasi. Kalau dalam konteks sebagai perwakilan dari NGO atau komunitas atau organisasi, kita bisa collab sama mereka untuk membuat suatu ruang aman gitu bagi mereka untuk mengenali bahwa untuk meningkatkan awareness tadi ya yang dengan pemahaman, misalkan dengan pelatihan atau apa gitu, jadinya mereka bisa sadar, jadinya nggak lagi ada stigma gitu. Karena juga kayak gini, mungkin udah nggak asing lagi sama yang namanya stereotype ya. Jadi sulit bagi kita untuk jadi berbeda gitu sama orang. Karena kebanyakan, oke, yang lainnya kayak gitu. Jadi untuk bisa diterima di masyarakat itu, mau nggak mau yang ngikutin kayak gitu gitu. Kalau misalkan berbeda dari masyarakat, ya risikonya ya didiskriminasi kayak gitu. Jadinya nggak diajak gitu. Kenapa sih nggak? Ini udah ada loh aturan kayak gini kok kamu nggak ngikutin sih kayak gitu. Jadi kesadaran itu nggak cuman tentang sex education-nya, tapi bagaimana kita bisa bisa keluar dari zona nyaman kita. Nggak apa-apa kok berbeda dari orang gitu. Apalagi bisa menyadarkan setiap orang untuk bisa jadi lebih aware lagi terkait dengan sex education ini gitu. Karena mindset itu sih, jadi kayaknya kalau beda nanti bakalan di gini deh, bakalan nggak diterima gitu. Jadi ya udah ikutin aja apa yang udah ada kayak gitu sih. Oke, semoga dari jawaban dari kakak, Kak Ima jadi lebih tahu gimana caranya untuk mengurangi stigma tabu. Sebelum menghapus, kita kurangi dulu stigma negatifnya ya, Kak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Kesia Mahesa. Ini pertanyaan menarik banget loh, Kak, tentang pendidikan seks edukasi di kalangan sekolah. Ini juga menjadi pertanyaan juga dari Fani, dan pertanyaan Kak Kesia ini sama yang Fani juga bingungkan. Kenapa ya, Kak ya? Di pendidikan nih, khususnya di sekolah, padahal mereka kan ada lingkungan pertama anak-anak setelah rumah ya. Tapi kok guru-guru tuh nggak pernah gitu memberikan seks edukasi yang baik gitu untuk anak-anak gitu. Jadi kan banyak banget jadinya teman-teman di sekolah ataupun anak-anak tiba-tiba berubah sikapnya itu karena pengaruh lingkungan sekolah itu gimana, Kak? Oke, Fani. Nah, ini bisa bergantung juga dari sekolahnya. Karena kalau kita bicara pernah atau nggak pernah, eh, beberapa sekolah yang memang mereka karena edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas itu kembali lagi tak sampaikan ada yang tersirat secara implisit gitu. Misalkan kalau di SD di tematik, di SMP atau SMA di sekolah menengah itu di biologi atau IPA. Kalau kita bicara soal pernah atau tidak pernah, ya pernah gitu, tapi mungkin secara nggak langsung gitu. Jadi nggak ada, kembali lagi nggak ada satu subjek yang tentang sex education gitu. Mungkin kalau kita bicara tentang sex education satu subjek itu, habis itu ada satu jam khusus untuk itu, nah mungkin itu yang nggak pernah di beberapa sekolah. Karena kalau kita berbicara tentang di Denpasar, itu sebelumnya ada satu proyek, jadi ada pelatihan untuk guru. Jadi guru yang dilatih itu adalah guru BK atau yang menangani konseling. Jadi mereka itu masuk ke kelas-kelas itu 1 jam per minggu. Karena itu udah padat banget sama subjek-subjek yang non case pro lainnya kayak matematika, IPA, itu udah padat banget 1 jam. Bisanya masuk di eh, jam ekstrakurikuler. Jadinya terakhir eh, sebelumnya ada kita sempat ketemu sama Disdik Kota Denpasar. Jadi sex education itu dimasukin di muatan lokal. Nah, dan itu masih dalam tahap pengajuan ya, agar nanti bisa diterapkan juga di daerah-daerah lainnya, kayak gitu. Jadi bukan subjek utama, tapi muatan lokal. Nah, kenapa pada akhirnya semua sekolah tidak menerapkan hal itu? Kalau dibandingkan ya, kalau sebelumnya kita sempat edukasi ke private school dan juga public school, itu sangat beda. Untuk beberapa sekolah, ya kalau kita bicara kurikulum ya memang seperti itu ya kondisinya. Jadi belum masuk ke kurikulum, tapi masuknya ke implisit. Nah, karena nggak ada dorongan mungkin dari pusat juga, jadi ya udah ini berarti nggak wajib, nggak usah aja lah gitu kan.
sama jamnya juga padat 1 minggu untuk ngasih sex education itu. Jadinya diselipin. Kalau di Penjaskes biasanya gimana cara menjaga organ reproduksi itu kayaknya ada. Kalau di biologi lebih ke fungsi-fungsinya. Ya mungkin kalau kekerasan seksual pencegahan itu ke ini ya ke PKN juga ada sih kayaknya. Nah itu jadi nanti milih di sana. Nah, itu pertama, karena kurikulum. Kedua, karena untuk mengimplementasikan satu kegiatan atau program, tentunya perlu support material ya. Maksudnya terlepas dari, oke, kita willing kok to share this knowledge to our audience gitu. Tapi kalau fundingnya tuh nggak ada juga susah gitu. Jadinya kenapa aku sempat mention tadi private school dan juga public school. Karena kita tahu lah ya gimana bedanya private sama public dari segi fundingnya juga gitu kan. Jadi mereka emang punya sesi khusus. Jadi kita datang ke sekolah mereka, mereka punya program seminar wajib, mereka punya program yang khusus sex education kayak gitu. Karena keleluasaan dari mereka juga lebih oke gitu dibandingkan dengan public school. Tapi ini tentu nggak menjudgment ya. Ada kok public school yang memang mereka sangat mengoptimalkan sex education ini di muatan lokal dan juga di ekstrakurikulernya, yaitu di KSPAN ya biasanya. Tapi satu hal yang miris juga ya, maksudnya kalau di Denpasar ya, kalau kita datang ke sekolah, mereka tuh udah nggak asing banget. Oh, Kak Espan, ya ya tahu-tahu, baru aja waktunya habis ngadain program gini gitu. Tapi pas kita edukasi ke kabupaten lainnya, ke yang lebih ke pedalaman gitu, waktu ini kita sempat ke Kintamani Bangli. Dan mereka tuh Kak Espan apa, itu mereka aja nggak tahu. Kan kelihatan banget ya gapnya. Tapi kalau kita lihat audiensnya, kalau mereka yang di daerah yang di Kintamani Bangli itu, mereka lebih bisa memperhatikan dengan seksama. Kita berapa hari ya? 3 hari pelatihan di sana, mereka tuh sangat bisa memahami dengan seksama gitu. Jadi mereka punya gadget, tapi pas sesi pelatihan mereka taruh gadgetnya. Jadi mereka dari etikanya itu dapat banget. Tapi kalau di daerah perkotaan, dan ini juga nggak menjudgment, tapi dominantly kayak gitu. Jadi mereka ya sibuk dengan gadgetnya gitu. Jadi fasilitasnya ada, tapi dari audiensnya kayaknya yang perlu juga menyesuaikan. Itu saling melengkapi sih sebenarnya. Dan ya tugas kita gimana sekarang bisa menuhin gap-gap itu ya. Ya itu sih. Oke, dari jawabannya Kak Cynthia dapat disimpulin nih kalau misalnya bukan yang nggak pernah, tapi mungkin jarang dari sekolah-sekolah tuh menerapkannya ya. Dan juga dari anak-anak sekolahan juga pun kadang-kadang enggan untuk mendengarkan gurunya datang, ngejelasin ya mereka ya sibuk sendiri gitu. Jadi sama-sama saling sadar lah intinya untuk memberikan edukasi ya. Oke Kak, ini pertanyaan dari nama yang disamarkan karena dia ngirimnya anonim gitu, Kak. Jadi dia mau sharing sedikit sebelum bertanya. Nah, katanya nih, Kak, saat ini nih banyak orang tua yang minim pemahaman terkait seks edukasi, sehingga menganggap wajar praktik seks pranikah yang berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan pada anaknya, khususnya pada usia yang masih remaja dan belum memasuki usia reproduksi yang matang. Dan juga banyak orang tua yang tidak bisa bersikap tegas sehingga memberikan eh, peluang bagi anak-anaknya untuk yang kayak ya udah kita akses bebas aja gitu. Sehingga banyak sekali anak-anak yang terjerumus dari pergaulan bebas yang berdampak pada kurangnya seks edukasi dari mereka juga menyebabkan mereka tuh kayak ya udah coba-coba aja gitu. Ternyata coba-cobanya berhadiah gitu. Jadi hamil gitu kan. Nah, gimana nih Kak caranya kita untuk menyikapi lingkungan keluarga yang seperti itu dengan minimnya kualitas SDM untuk mengubah mindset mereka untuk tidak menikah muda ataupun memberikan kayak kebebasan untuk anaknya terlalu bebas. Nah, dia dari pengirim pertanyaan ini juga berpesan agar berharap nantinya bisa memutus lingkaran hitam dari keluarga yang memberikan mindset yang sangat sempit tentang pendidikan seks.
Oke, thank you Fani dan siapapun yang bertanya, ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi emang real banget yang terjadi di lapangan dan ini tentunya nggak cuma di Bali aja, di daerah-daerah lainnya juga banyak gitu terjadi praktik-praktik seks pranikah yang pada akhirnya menimbulkan perkawinan usia anak gitu. Dan kayaknya di website Kemen P3A juga ada deh diupdate berapa banyak itu praktik perkawinan usia anak yang terjadi sampai sekarang dan itu jumlahnya tinggi. Kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu? Terlepas dari mindset yang tadi ya, sebenarnya kita punya undang-undang perkawinan kan. Kalau sebelumnya kan Undang-Undang Nomor 1 1974. Nah, kalau di undang-undang itu sih usia kawin untuk laki-laki itu 16 tahun ya, untuk perempuan 19 tahun. Pokoknya beda deh keduanya. Dan itu juga nggak menggambarkan gender equality kan. Maksudnya kok dibedain, ini apa yang membedakan gitu. Pada akhirnya di Undang-Undang di Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 ya, nanti bisa dicek lagi, itu yang terupdate. Jadi usia nikah antara laki-laki dan perempuan minimalnya itu sama, di usia 19 tahun kayak gitu. Tapi masih ada juga pernikahan yang berada di usia di bawah itu. Kenapa? Karena banyak terjadi praktik dispensasi kawin, dispensasi nikah kayak gitu. Jadi kalau misalkan terjadi kehamilan tidak diinginkan di bawah usia itu apa yang bisa dilakukan? Ya udah pengajuan dispensasi. Masalahnya sekarang adalah indikator-indikator yang diizinkan atau nggak diizinkan untuk dispensasi kawin itu yang belum bisa dioptimalkan gitu. Jadi belum ada indikator khusus. Jadinya ya kalau misalkan dari yang pengajuannya itu apa namanya dari yang memberikan izin itu oke ya udah bisa dijalankan dan itu kan jatuhnya jadi subjektif kan. Nah, itu mungkin nanti kalau teman-teman yang concern di public health yang mungkin nanti ada kesempatan untuk melakukan advokasi, itu adalah satu peluang yang bisa diadvokasi lebih lanjut gitu. Karena sebelumnya kita sempat melakukan advokasi, tapi itu dalam tingkat yang nasional ya. Jadi untuk di daerah belum bisa kita jangkau secara maksimal. Nah, mungkin nanti untuk di daerah, misalkan ada audiensi ke DPRD gitu, misalkan atau ke instansi-instansi yang mengurusi terkait dengan hal itu gitu. Nah, untuk menghapus lingkaran hitam ini kembali lagi ke konstruksi tadi. Kalau di Bali, kita tahu istilah sing beling sing nganten. Mungkin kalau teman-teman gini ya, kalau teman-teman paham bahasa Bali pasti tahu. Jadi kalau nggak hamil, ya nggak nikah gitu. Padahal kalau di puskesmas itu ada program Catin namanya teman-teman. Catin itu adalah calon pengantin. Gimana kita make sure kesehatan pasangan kita sebelum melakukan perkawinan atau pernikahan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang dicoba-coba kayak gitu. Oke, coba aja dulu kalau hamil ya udah nikah. Kalau enggak gitu kan. Jadi kayak perempuan tuh jadi objek gitu ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi mungkin nanti itu ya bisa di setiap edukasi bisa di rebranding program Catin itu. Ada loh program Catin yang emang dites khusus dari tenaga kesehatan dan tentu ini udah akurat gitu. Jadi enggak ada tuh yang namanya coba-coba lagi kayak gitu. Kalau praktik di daerah lain juga ada. Misalkan ada di suatu daerah yang mereka menganggap bahwa kalau apa namanya kalau anak perempuannya tuh udah nikah, jadi bebannya tuh makin menurun gitu. Jadi mereka nggak harus menghidupi lagi. Jadi nggak yang dikhawatirkan mereka tuh nggak gimana nanti anak perempuannya itu bisa survive gitu di keluarganya. Jadi bukan itu yang jadi fokusnya, tapi oke, anak perempuanku nikah, jadi bebanku berkurang, kayak gitu. Nah, di daerah lainnya juga banyak sebenarnya konstruksi sosial dan budaya yang berkembang, kayak misalkan kalau aku kurang tahu ya, kalau misalkan teman-teman ada yang dari daerah sana, kayaknya di NTT atau pokoknya di timur lagi deh. Jadi mereka kalau udah bisa nunun, itu mereka udah bisa nikah gitu. Jadi itu kayak praktik-praktik kayak gitu. Jadi di Sumatera beda lagi, di Sulawesi beda lagi, kayak gitu-gitu. Jadi konstruksi sosial sih teman-teman. Jadi kembali lagi ke tadi, gimana kita edukasi biar mereka aware dan metode edukasinya kayak tadi. Dan juga menyadarkan, nggak apa-apa kok untuk menjadi berbeda gitu dari konstruksi sosial yang ada. Kayak gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Cynthia. Ternyata selain kita di lingkup kecil, ternyata sosial itu berpengaruh besar terhadap Hmm. eh,
keberlangsungan kita ya di pemberian seks edukasi dan keberlanjutannya. Oke Kak, ada pertanyaan nih dari Fadi. Dari tadi udah ngedengerin panjang lebar dari penjelasan Kakak. Ada satu pertanyaan yang buat Fadi yang bener-bener kayak, aduh pengen nanya nih. Eh, Kalau kita bicara tentang lingkung besar, kayaknya tuh udah bakalan berdampak pada semuanya. Kita berbicara di lingkung kecil aja, Kak, di keluarga nih. Kadang-kadang kan di usia kita 2 sampai 5 tahun, kita masih, bukan 2 sampai 5 tahun, dari usia 0 sampai 5 tahun itu, kadang-kadang masih ada yang tertidur bersama orang tuanya nih. Nah, di minimnya seks edukasi di Indonesia, seringkali dalam kasus ini, kasusnya itu kayak gini, Kak. Nggak sengaja nih ngepergokin orang tuanya lagi berhubungan, gitu. Kalau di, kalau masih dia di Indonesia sendiri pun, banyak banget orang tua yang bilang kayak, aduh susah banget ngejelasin, yang bilang, nanti aja deh kalau udah besar, gitu. Padahal rasa ingin tahu anak-anak tuh kan makin dibilangin, iya nanti aja udah besar makin pengen tahu. Nah, di era digital sekarang apapun bisa diakses, takutnya nih nanti ada hal-hal yang tidak benar mereka dapatkan. Gimana nih caranya Kak sebagai orang tua untuk memberikan tanggapan pada anak ketika anaknya ngepergokin kayak gitu kasusnya Kak? Oke, thank you Fani. Menarik ya pertanyaannya ya. Nah, jadi ini dari dua konteks tentunya, dari orang tua dan juga anak gitu. Nah, dalam konteks ini orang tua juga semestinya ya gimana biar tetap menjaga gitu hubungannya dengan anak agar hal-hal yang walaupun sex education itu penting berdasarkan tahapan-tahapan tadi ya. Ada memang beberapa hal yang di usianya segitu mungkin masih kecil itu belum bisa disampaikan, ada yang udah oke gitu tuh disampaikan. Kalau hal tersebut terjadi masih di usia yang masih kecil ya, mungkin yang Fani contohkan tadi maksimal di usia 5 tahun gitu. Nah, pada saat itu kan di tahapan-tahapan tadi kita baru ke pengenalan organ-organ apa yang mereka miliki, fungsinya apa yang boleh disentuh dan nggak boleh disentuh. Habis itu bedanya seks dan gender, gimana membedakan laki-laki dan perempuan baru sebatas itu. Kalau masih di usia seperti itu, mungkin edukasinya lebih ke sana. Tapi nanti kalau misalkan di usia yang lebih besar dari itu, bisa kita sampaikan secara sederhana. Kalau misalkan timbul pertanyaan, gimana sih bisa hadir seorang anak gitu ya, gimana aku bisa ada gitu. Bisa disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana. Jadi banyak sekarang buku-buku animasi. Jadi kalau perempuan kita punya vagina. Terlepas dari vagina, kita punya apa namanya ovum atau sel telur. Nah, kalau ini ketemu, nanti ada zigot, ini saling bertemu gitu. Jadi nggak ke praktiknya, belum ke praktiknya gitu. Jadi praktiknya tuh seperti ini. Jadi kedua hal itu bisa bertemu gitu. Nah, itu mungkin lebih mengarah ke nanti di usianya yang setelah pubertas kali ya, lebih oke gitu untuk kita sampaikan. Tapi di usia itu disampaikan aja kenapa dari zigot itu bisa berkembang menjadi janin, gimana janin berkembang hingga lahir, habis itu bisa berkembang. Itu sepertinya masih oke untuk disampaikan. Sambilan juga mereka mengenal organ-organ reproduksinya gitu. Cuman jadinya karena mereka rasa ingin tahunya juga tinggi, knowledge yang kita sampaikan jadinya lebih banyak. Jadi nggak cuma sekedar vagina yang dari luar, tapi di dalam tuh juga ada loh. Kalau misalkan tiap bulan tuh menghasilkan sel telur tuh yang mana gitu, sehingga ini bisa bertemu dan berkembang gitu sih. Jadi lebih ke pola komunikasi sih. Jadi intinya kalau di usia yang awal-awal untuk praktik itu sepertinya belum, untuk perilaku seksual itu sepertinya belum, tapi lebih ke pengenalan. Lebih ke Oke, terima kasih Kak Cynthia udah ngejawab rasa penasarannya Fani. Jadi ternyata di seks edukasi yang paling penting itu adalah komunikasi dan jangan menyembunyikan apapun. Beritahu mereka Mm-mm. secara sederhana saja ya Kak ya. Mm-mm, Wah, betul, betul. ternyata udah habis aja nih pertanyaan dari rasa penasaran teman-teman kita yang kemarin ikut Q&A. Dan itu berarti usai sudah podcast spesial kita hari ini. Tapi teman-teman, eh, podcast kali ini tidak akan berakhir di sini saja. Akan ada chapter-chapter selanjutnya di bulan-bulan selanjutnya. Di bulan apa nanti, di bulan Agustus, ada chapter 2 di spesial Hari Remaja, dan kita tunggu saja siapa narasumber kita selanjutnya. Oke, Kak Cynthia, sebelum
Fani mengakhiri podcast ini, boleh kayaknya Kak Cynthia untuk closing statement nih untuk teman-teman semua yang masih mendengarkan podcast spesial di KKM PKI. Oke, thank you Fani. Nah, thank you banget untuk kesempatannya. Hari ini akhirnya kita bisa ngobrol ya, Fani ngobrol lebih banyak gitu. Dan thank you juga buat teman-teman DKKMP KIA ya. Semoga nanti podcast ini bisa tetap sustain ya ke depannya. Karena ini bisa jadi ruang atau wadah yang baik banget gitu. Untuk kita bisa saling learn dan share gitu. Seperti sekarang aku bisa sharing, tapi aku juga bisa belajar banyak gitu dari Fani dan teman-teman semua karena pertanyaannya udah sangat advance ya. Jadi dari sana, oh iya ya ada hal seperti ini gitu. Jadi bagus banget buat kita saling belajar dan berbagi satu sama lain. Dan teman-teman tentunya tetap semangat. Dan untuk anak-anak di seluruh Indonesia, karena ini for celebrating gini ya, Hari Anak gitu. Jadi harapannya di usia anak ini bisa kita optimalkan gitu dengan pemahaman terkait dengan sex education. Karena itu bukan hal yang tabu lagi untuk kita bicarakan pun teman-teman sekarang berada di usia anak. Dan siapapun yang mendengarkan podcast ini, harapannya nggak cuma sampai di dirinya sendiri, tapi harapannya kembali, habis learn, bisa share, gitu, biar kita semua bisa jadi remaja berdaya. Itu dia. Oke, terima kasih banyak untuk closing statement-nya Kakak. Di sini Fani juga bakalan ngeringkas sedikit nih dari percakapan kita tadi. Ternyata teman-teman semua, seks edukasi itu penting banget untuk kita pelajarin sejak dini, bukan hanya karena untuk kita memahami yang praktek, tapi kita memahami tentang lebih jauh tentang diri kita sendiri. Dan untuk para orang tua juga, komunikasi pada anak sangat penting dalam pemberian seks edukasi. Berikan mereka yang sederhana untuk mereka dapat memahami dan mengenal diri mereka secara sederhana dan tentunya dengan cara yang membuat mereka lebih have fun untuk mengenal diri mereka sendiri. Oke teman-teman, untuk itu saya Fani, sampai jumpa di Suara Edukasi Podcast spesial di chapter selanjutnya. Terima kasih semuanya.